Tapi pistol itu tidak mengarah kepadaku tapi ke kepalanya sendiri. Dalam hitungan detik cepat sekali aku tidak bisa mencegahnya. Raka terjatuh, bersimbah darah. Namaku Arga Bimantara. Aku bekerja di perusahaan swasta di pinggiran Jawa Barat. Aku masih ingat tentang kejadian mengerikan yang aku alami bersama teman-temanku. Yang sampai sekarang sulit sekali aku lupain. Meskipun sudah lama terjadi. Berawal dari sebuah tongkrongan yang wajib kami lakukan di kala kesibukan masing-masing. Kita mulai ceritanya. Tapi, sebelum kita mulai cerita malam ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian. Karena di channel ini, kita akan membuka jendela ke cerita-cerita yang mungkin seharusnya tidak pernah diceritakan. Malam itu tepatnya malam minggu seperti biasa aku datang ke kafe langganan kami. Aku datang hampir bersamaan dengan Dimas. Beda 5 menitan karena memang dari siang Dimas sudah kontak aku. Kita bertemu di sini. Hai ga udah lama. Sapa Dimas sambil meraih kursi di depanku. Baru. Kataku sambil mencoba meraih buku makanan yang disodorkan pelayan kafe. Kamu mau apa Dim? Tanyaku. Dimas menyebutkan salah satu minuman dan makan favoritnya jika kesini. Lalu aku panggil pelayan untuk segera membuatkan pesanan kami. Kita ngobrol belum begitu lama. Datanglah Sinta dan Luna. Mereka adalah teman-temanku kuliah. Dulu, kami bukan siapa-siapa. Cuma 7 orang yang terlalu sering duduk bareng di sudut kampus. Ketawa tanpa alasan jelas. Nongkrong bareng tanpa kenal waktu. Dan percaya kalau waktu gak akan pernah benar-benar habis. Hari-hari kami sederhana. Bangun siang, kelas setengah niat, kadang tidak ikut kelas. Dan kalaupun mengikuti kelas kuliah pasti malas-malas. Lalu berakhir dengan obrolan panjang yang kadang gak penting sama sekali. Tapi justru itu, yang sekarang paling sulit dilupakan. Kami 7 orang. Aku, Arga, selalu menjadi curhat teman-temanku satu geng. Naya, cantik, mempesona, rapi tidak pernah terlihat asal-asalan. Fajar, biasa aja. Tapi selalu menaruh perhatian ke Naya. Raka, dingin dan misterius. Sinta, manis imut. Dimas, selalu paling jahil. Gak bisa diam. Luna, pendiam dan pintar. Setelah lulus, kita terpisah. Tapi tidak benar-benar terpisah. Karena kami satu persatu sudah bekerja. Kami masih sering sekali kontak-kontakan meskipun sekedar menyapa lewat pesan ataupun telepon. Kalau ada waktu, kita sempatkan bertemu walau hanya ngopi dan nongkrong. Walau tidak semua bisa. Karena jalan hidup yang sekarang sudah berbeda jauh. Ada yang sibuk kerja. Ada yang pindah kota. Bahkan pindah negara seperti Ilham. Tapi, kami masih sering teleponan. Bertanya kabarnya di rantau. Dan anehnya, meskipun jarang bertemu, setiap kali kami berkumpul lagi, rasanya seperti tidak ada yang berubah. Masih dengan candaan yang sama. Masih dengan cara tertawa yang sama. Masih dengan kejahilan yang sama. Maklum mungkin kita belum punya pasangan masing-masing. Itulah kenapa kita selalu kangen saat-saat dulu masih kuliah. Fajar dan Naya yang datang paling akhir dengan muka berbinar. Cipika-cipiki dengan kami semua. Lengkap sudah. Rasanya senang banget. Malam ini bisa berkumpul. Kembali tanpa ada yang absen. Tidak ada yang berubah dalam candaan. Kami saling menggoda. Cerita kesibukan kami masing-masing. Gaya bahasa kami gak ada yang berubah. Yang berubah hanya Naya dan Fajar. Bukan berubah dalam arti menjauh. Justru sebaliknya. Mereka semakin dekat. Semua orang tahu itu. Dan gak ada yang benar-benar kaget waktu mereka mulai ngomong soal rencana pernikahan. Hal itu jadi topik yang sering muncul setiap kami berkumpul. Kapan nih undangannya? Kata Dimas waktu itu sambil ketawa. Jangan tahu-tahu udah nikah aja ya. Dimas masih menimpali. Fajar cuma senyum. Sambil melempar makanan yang lalu disahut oleh Dimas sambil
Ketawa lepas. Sementara Naya terlihat sedikit malu, tapi gak menyangkal. Dan dari semua hal yang berubah, mungkin itu yang paling terasa nyata. Terutama Fajar yang berubah lebih sangat dewasa. Itu karena dekat Naya. Kami sudah bukan anak kuliah lagi. Mungkin itu juga alasan kenapa ide liburan itu muncul. Awalnya aku cuma bercanda. Obrolan biasa yang tiba-tiba jadi serius. Liburan tahun baru pada kemana nih? Aku bertanya. Tahun baru? Sinta menimpali. Waktu yang katanya paling tepat untuk memulai sesuatu yang baru. Ya tahun baru, liburkan kalian semua? Kataku menjawab Sinta. Aku libur, kata Dimas. Kita cabut yuk ke tempat yang tidak biasa. Seperti dulu. Kita tiba-tiba nonton. Atau tiba-tiba nongkrong di angkringan pinggir jembatan. Aku masih meyakinkan mereka sambil ketawa. Semua ketawa lepas mengenang kebandelan mereka. Ke tempat tidak biasa? Kuburan maksudmu? Jawab Dimas dengan kejahilannya. Bagaimana kalau ke pulau tengah laut asik kali ya? Kata Raka sambil menjentikan jemarinya seolah idenya paling bagus. Semua berpikir. Merasakan apa yang dibilang Raka. Sambil mungkin mencocokkan jadwal libur mereka. Dan entah kenapa, kami semua setuju. Kecuali Naya yang masih mikir karena pekerjaannya yang mungkin gak bisa ditinggal. Ayolah sayang, kapan lagi waktu seperti ini? Kata Fajar meyakinkan kekasihnya. Ehem. Celoteh Dimas. Menggoda sepasang kekasih ini. Naya akhirnya tersenyum dan mengangguk tanda setuju. Fajar gembira. Yes, begitu dong sayang. Sambil berdiri lalu mencium kening Naya. Naya pun malu-malu. Mereka semua rame-rame. Halah modus. Setelah beberapa hari dengan persiapan matang, termasuk izin dari tempat kami kerja, kami sepakat berangkat tanggal 30 Desember. Sebelum tahun baru. Seolah memang harus terjadi. Raka yang pertama kali menyebut tempat itu. Dia yang paling sibuk memilih tempat yang kami sepakati untuk kami kunjungi. Sebuah resort di pulau. Tidak terlalu ramai. Cukup jauh dari kota. Tempat yang katanya cocok untuk kabur sebentar dari semuanya. Anggap aja reuni, kataku sambil mengenang masa-masa kuliah dulu. Hari keberangkatan pun tiba. Tidak ada yang aneh. Tidak ada firasat buruk yang benar-benar kami anggap serius. Kami hanya 7 orang yang ingin menghabiskan waktu bersama. Perjalanan dimulai dari pagi. Dengan tas besar kami di bahu masing-masing menandakan kami benar-benar akan pergi liburan. Perahu feri kecil yang kami tumpangi bergerak pelan meninggalkan dermaga diiringi suara klakson khas kapal pesiar. Rasa penat ini hilang seketika. Ada yang naik ke atas dek dermaga membentangkan tangannya. Menarik nafas dalam. Lalu menghembuskan lepas sambil memejamkan mata. Ada juga yang hanya duduk di pinggir perahu menatap laut. Raka yang dari tadi menatap dalam laut yang terbentang di hadapan mereka berdiri tegak. Tanpa berkata-kata. Ku hampiri Raka dan berkata. Plong ya Ka. Bisa lari dari rutinitas kerjaan yang gak ada habisnya? Raka menoleh. Iya. Lalu tersenyum. Angin laut cukup tenang. Langit cerah. Dan untuk beberapa saat, semuanya terasa sempurna. Dimas seperti biasa. Gak bisa diam. Dia melempar candaan ke siapa saja yang bisa dia ganggu. Naya dan Fajar selalu berduaan. Yang selalu jadi bahan buat Dimas meledek. Ya memang enak sih, suasana begini kalau sama bini, kata Dimas. Lagi sambil melirik ke arah mereka berdua lalu tangannya diarahkan ke atas menandakan kejengkelannya. Fajar ketawa, brengsek lu dim. Kalau kita nyasar di pulau gimana? Masih dengan candaan Dimas. Suasana jadi hidup. Tawa muncul tanpa dipaksa. Dan untuk sesaat, kami benar-benar kembali jadi diri kami yang dulu. Fajar masih tetap di samping memeluk Naya. Terlalu dekat? Mungkin. Tapi tidak ada yang merasa aneh. Dia sesekali menarik Naya sedikit lebih dekat. Seolah memastikan kalau dia baik-baik saja. Dingin? Dia sempat bertanya pelan.
Naya menggeleng kecil sambil menoleh ke Fajar. Dengan senyum manisnya. Tapi Fajar tetap tidak melepaskan pegangannya. Cara dia melihat Naya cukup untuk menjelaskan semuanya. Dan mungkin itu juga yang tidak semua orang lihat. Aku ingat sempat melihat Raka duduk tidak jauh dari mereka. Hanya diam, seperti menikmati suasana. Seperti yang lain, kami semua menikmati perjalanan. Pulau itu mulai terlihat setelah beberapa waktu. Dari kejauhan, terlihat tenang. Terlalu tenang. Resortnya cukup besar. Bercat putih. Bangunannya ada dua, yang satunya agak kecil. Seperti agak menjorok ke belakang resort. Tapi, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Tempat itu terlihat kosong. Perahu akhirnya merapat. Satu persatu kami turun. Fajar turun lebih dulu, lalu membantu Naya. Tangannya tidak pernah benar-benar lepas. Aku sempat menghampiri orang yang membawa kami ke sana. "Pak, 3 hari lagi jemput kami di sini ya," kataku. Dia tidak langsung menjawab. Matanya sempat mengarah ke resort. Lalu kembali ke arahku. "Iya." Jawabannya singkat. Terlalu singkat. Tapi aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Kami semua turun. Perahu perlahan menjauh. Meninggalkan kami di resort ini. Dan saat itu, tidak ada satupun dari kami yang sadar bahwa semuanya sudah mulai berjalan ke arah yang salah. Resort itu sunyi. Bangunan berwarna putih bersih masih terawat. Cuma kosong. Bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada suara. Kami berjalan masuk, melihat sekitar, mencoba memahami tempat yang akan kami tempati beberapa hari ke depan. Dimas sempat memanggil. "Halo, ada orang?" Hanya untuk memastikan ada orang. Tidak ada jawaban. Raka mencoba menyusul. "Permisi." Sekali. "Selamat sore, apakah ada orang di sini?" Dengan nada lebih sopan. Tetap tidak ada. Dan tepat ketika kami mulai merasa aneh, suara itu muncul. "Selamat sore, bisa saya bantu?" Kami semua menoleh hampir bersamaan. Seorang pria berdiri di belakang kami. Tidak ada yang tahu sejak kapan dia ada di situ. Tidak ada suara langkah. Tidak ada tanda-tanda kehadirannya sebelumnya. Dimas refleks mundur sedikit. "Kaget banget, Pak." Pria itu hanya tersenyum. "Tenang. Terlalu tenang. Saya memang di sini dari tadi." Tidak ada yang membantah. Tapi tidak ada juga yang benar-benar percaya. Dan entah kenapa, sejak momen itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di tempat itu. Seolah memastikan semua orang merasakan hal yang sama. Fajar akhirnya maju sedikit. "Kami booking beberapa kamar, Pak." Pria itu mengangguk pelan. "Sudah saya siapkan." Jawabannya cepat. Seolah dia sudah tahu kami akan datang. Dia berbalik, memberi isyarat agar kami mengikuti. Kami berjalan masuk lebih dalam ke area resort. Langkah kami terdengar aneh. Bukan karena keras, tapi karena terlalu cepat hilang. Seperti suara kami tidak benar-benar menyebar. Dimas sempat berbisik pelan. "Sepi banget ya?" Aku hanya mengangguk kecil. Bangunan di sana sebenarnya bagus. Terawat. Tidak terlihat seperti tempat yang ditinggalkan. Tapi tetap saja, tidak ada kehidupan. Tidak ada suara orang lain. Tidak ada aktivitas. Hanya kami. Dan pria itu. Dia berhenti di depan deretan kamar. "Ini kamar kalian dan yang itu." Sambil menunjuk kamar di seberangnya. "Namaku Junaidi, kalau kalian membutuhkan saya, panggil aja." Saya permisi. Lanjut penjaga resort itu sambil menyerahkan kunci. Aku menerima kunci itu. Kami mulai mengambil kunci masing-masing. Semuanya berjalan normal. Sinta sempat melihat ke sekitar lagi. "Pak, emang lagi sepi ya di sini?" Pria itu menoleh pelan. "Memang jarang ramai.
Jawabannya singkat. Lalu dia kembali diam. Fajar membuka pintu kamar. Aku dan Fajar dalam satu kamar. Sedangkan Raka dan Dimas di kamar lain. Seperti biasa, aku memastikan semuanya aman. Aku masuk ke kamarku. Ruangan itu bersih, rapi. Tidak ada yang salah. Tapi, ada satu hal kecil yang mengganggu. Udara di dalamnya terasa dingin. Bukan dingin karena AC. Dingin banget ya. Padahal gak tadi tidak terlalu, kata Fajar. Aku hanya mengangguk. Aku keluar lagi sebentar, memastikan cewek-cewek aman di dalam kamarnya. Disusul yang lain juga mulai keluar dari kamar masing-masing. Dimas duduk di kursi luar, meregangkan badan. Gila sih. Tempatnya oke. Cuma serem dikit aja. Sinta langsung menatap Dimas. Jangan ngomong gitulah. Dimas cuma ketawa kecil. Fajar menghampiri Naya dan bertanya, udah makan? Ini kita mau masak di dapur resort, jawab Naya. Di resort ada dapur mini lengkap dengan bahan makanan seadanya. Cewek-cewek memasak di dapur. Yang cowok ngobrol bareng di luar resort menikmati angin malam yang mulai menusuk tulang. Sesaat kemudian, kita mulai makan bersama sambil masih bercanda. Luna yang dari tadi tidak banyak bicara mulai terlihat aneh. Matanya sempat mengarah ke satu tempat di luar resort. Aku mengikuti arah pandangnya. Di kejauhan, hanya gelap. Tidak ada apa-apa. Kenapa? Aku sempat bertanya pelan. Luna menggeleng. Gak apa-apa. Jawabannya cepat. Terlalu cepat. Dan entah kenapa, aku merasa dia tidak benar-benar jujur. Pak Junedi masih berdiri tidak jauh dari kami. Diam. Seolah mengawasi. Raka sempat menoleh ke arahnya. Lalu kembali santai seperti biasa. Malam ini santai dulu aja ya, katanya ringan. Kami memang butuh istirahat setelah perjalanan. Langit mulai gelap sepenuhnya. Lampu-lampu resort menyala. Tapi cahayanya redup. Tidak benar-benar menerangi. Hanya cukup untuk melihat. Hanya ombak laut yang terdengar. Kami berkumpul di dalam. Duduk melingkar. Berusaha menghidupkan suasana seperti biasa. Dan untuk beberapa saat, kami berhasil. Tawa kembali muncul. Cerita lama diulang. Hal-hal bodoh kembali dibahas. Seolah semua baik-baik saja. Sampai satu momen, ketika semua tiba-tiba diam. Bukan karena ada yang bilang apa-apa, tapi karena kami menyadari sesuatu. Suara kami tidak terdengar jauh. Seperti tertahan di sekitar kami saja. Tidak menyebar. Tidak memantul. Hanya berhenti. Dimas sempat berusaha bercanda lagi. Tapi kali ini tidak ada yang benar-benar menanggapi. Sinta merapat sedikit. Fajar tanpa sadar menarik Naya lebih dekat. Dan aku mulai merasa tempat ini tidak hanya sepi, tapi seperti tidak mengizinkan kami untuk benar-benar ada di dalamnya. Angin laut berhembus pelan. Dingin. Lebih dingin dari sebelumnya. Aku sempat menoleh ke arah bangunan lain. Gelap. Kosong. Dan untuk sesaat, aku merasa seperti ada sesuatu yang melihat ke arah kami. Aku berkedip. Tidak ada apa-apa. Mungkin hanya perasaan. Mungkin. Di kejauhan, ombak terdengar pelan. Tapi bahkan suara itu pun seperti jauh. Terlalu jauh. Dan malam itu, tanpa kami sadari, waktu berlalu begitu lama. Malam semakin dalam. Kami mulai satu persatu kembali ke kamar masing-masing. Tidak ada yang benar-benar mengatakan ingin istirahat. Tapi suasana yang tadi hangat, perlahan berubah jadi canggung. Seolah tanpa sadar, kami semua ingin menjauh sebentar. Aku menutup pintu kamar pelan. Suara klik kunci terdengar jelas. Terlalu jelas. Aku sempat berdiri beberapa detik di dalam. Mendengarkan. Tidak ada apa-apa. Hanya sunyi. Aku duduk di pinggir kasur.
Belum lama, aku mencoba memejamkan mataku dan tertidur. Mungkin karena rasa lelah karena perjalanan laut juga. Aku terbangun karena aku mendengar sesuatu. Seperti langkah kaki di luar. Kamu dengar, Jar? Aku tertanya. Fajat mengangguk. Pelan. Berhenti. Lalu berjalan lagi. Aku mendekat ke pintu. Diikuti Wajar. Diam. Mendengarkan. Langkah itu berhenti tepat di depan pintuku. Aku menahan napas. Beberapa detik. Tidak ada suara. Tidak ada ketukan. Aku langsung membuka pintu. Kosong. Lorong gelap. Sepi. Aku melangkah keluar sedikit. Ga? Aku menoleh. Raka berdiri di ujung lorong. Santai. Belum tidur? Katanya. Aku menggeleng. Tadi kayak ada suara. Raka lihat sekitar sebentar. Mungkin Dimas kali, dia gak bisa di-app. Aku tarik napas kecil. Bisa jadi. Lu jangan langsung parno lah. Raka nambahin ringan. Aku cuma senyum tipis. Lu sendiri? Aku tanya. Cuma keluar bentar, panas di dalam. Jawabannya biasa aja. Kami gak lanjut ngobrol lama. Dia masuk lagi ke kamarnya. Aku juga kembali. Kali ini, aku langsung kunci pintu. Entah berapa lama aku tertidur lagi. Aku terbangun karena suara keras. Seperti sesuatu jatuh. Aku langsung bangun. Buka pintu. Beberapa kamar sudah terbuka. Fajar keluar duluan. Kalian dengar juga? Sinta terlihat panik. Itu apaan sih? Naya berdiri dekat Fajar. Diam. Aku lihat sekitar. Semua berkumpul di ruang tengah. Kita istirahat di sini aja. Jangan ada yang kembali ke kamar, kataku. Semua menyetujui. Pagi pun tiba. Indah rasanya. Seger. Cewek-cewek berlarian ke pantai. Menghirup segarnya udara laut. Booster untuk paru-paru kita ini, Sin, kata Luna sambil menghirup udara dalam-dalam. Iya, jawab Sinta mengikuti. Naya berjalan sedikit agak ke tengah laut membiarkan dirinya terkena ombak laut. Jangan jauh-jauh, Nay, teriak Luna mengingatkan. Setelah dirasa terik matahari membakar, mereka mulai kembali ke resort, ke dapur untuk menyiapkan sarapan pagi mereka. Ada yang membuat minuman hangat lalu mandi. Dan mereka makan bersama di ruang tengah. Seharian kami habiskan biasa aja. Bercanda, ngobrol, tiduran, sampai malam tiba. Malam ini adalah malam tahun baru. Kami akan coba lewati malam ini di pinggir pantai. Dengan rencana yang sudah kami susun tadi siang. Membuat perapian. Makanan disusun di atas tikar. Musik mengalun lembut. Yang paling romantis adalah Fajar dan Naya. Duh, calon pengantin ini bikin iri aja. Ya Tuhan, aku kapan ya ada pangeran datang? Goda Sinta sambil menengadahkan tangannya seperti berdoa. Yang disambut ketawa yang lain. Mendekati jam 12 malam. Request ya guys. Dimudahkan semuanya. Termasuk yang kesulitan. Mendapatkan jodoh. Aku memimpin doa. 10, 9, 8, 7, sambil musik terus berbunyi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiba-tiba lampu resort mati. Kami panik. Gelap. Bau sesuatu yang gak jelas menyengat. Dimas melihat sesuatu bayangan pria masuk ke resort. Siapa? Teriaknya sambil berlari ke arah resort. Semua mengejar Dimas. Fajar di belakang Dimas. Mengejar sambil bertanya. Apa Dim? Lu lihat apa? Tidak ada jawaban dari Dimas. Bayangan banyak berseliweran gak jelas karena gelap banget. Suasana kacau. Berlarian memanggil satu dengan lainnya. Tak berhenti karena gelap.
Cari Pak Junadi, teriakku. Pak Junaidi. Pak Junaidi. Di mana, Pak? Teriak Fajar berulang kali. Semuanya ikut memanggil. Tiba-tiba lampu hidup. Kami langsung berhenti berlari. Alhamdulillah. Keluar dari mulut Luna. Raka memandangi kami satu-satu. Kenapa, Ga? Tanya Fajar. Dimas mana? Fajar langsung nengok mencari Dimas. Dim. Sambil setengah berlari, Fajar mengarah ke kamar Dimas. Pintunya terbuka sedikit. Dim? Fajar manggil lagi. Gak ada jawaban. Dia dorong pintunya. Kosong. Kasur berantakan. Ini orang kemana sih? Fajar mulai serius. Sinta langsung. Ih, jangan bercanda deh. Gak lucu. Aku masuk sedikit ke dalam kamar. Gak ada siapa-siapa. Raka datang dari belakang. Gak ada? Aku geleng. Raka bilang, mungkin keluar, ngerokok atau apa. Sinta langsung nyaut. Emang dari tadi dia gak sama kita? Fajar mulai gak sabar. Dimas. Why? Suara itu cepat hilang. Seolah ditelan. Tidak memantul. Kami semua langsung sadar. Naya tiba-tiba pegang lengan Fajar. Kuat. Jangan jauh-jauh, katanya pelan. Kami mencoba berpencar mencari Dimas, sambil terus memanggil nama Dimas. Fajar nengok. Kenapa? Naya gak jawab. Dia cuma lihat ke ujung lorong. Kami ikut lihat. Gelap. Sepi. Raka sempat ngomong pelan. Udah. Kita bareng aja. Aku mengangguk. Iya. Jangan pisah. Sinta makin dekat ke kami. Gue gak enak. Fajar akhirnya bilang. Kita cari dia terus. Bareng-bareng. Gak ada yang nolak. Walaupun jelas, tidak ada satupun dari kami yang benar-benar siap. Dan malam itu, pencarian itu dimulai. Tanpa kami sadari. Kami tidak sedang mencari Dimas. Kami sedang masuk lebih dalam ke sesuatu yang seharusnya tidak kami ganggu. Kami berjalan bersama. Tidak ada yang berani terlalu jauh satu sama lain. Langkah kami pelan, lebih karena ragu daripada hati-hati. Lorong resort itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Padahal, siang tadi tidak seperti ini. Fajar berjalan paling depan. Dimas. Woye jawab. Bercanda lu gak lucu. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah kami sendiri. Dan itu pun aneh. Seperti tidak benar-benar menyentuh lantai. Sinta berbisik pelan di belakangku. Gak. Gue gak suka tempat ini. Aku tidak langsung menjawab. Karena aku juga mulai merasakan hal yang sama. Raka tetap jalan santai di sampingku. Tenang aja, paling dia iseng seperti biasanya. Nada suaranya ringan. Berusaha menenangkan kita. Seperti mencoba menjaga semuanya tetap masuk akal. Kami sampai di ujung lorong. Ada jalan kecil menuju bagian belakang resort. Lebih gelap. Lampunya tidak semua menyala. Fajar berhenti sebentar. Kita cek ke sana. Sinta langsung. Harus banget ya? Naya pelan. Bareng aja. Fajar mengangguk. Kami lanjut. Bagian belakang resort berbeda. Lebih dingin. Lebih sepi. Dan suara laut terdengar lebih jelas dari sini. Tapi anehnya, tidak menenangkan. Kami mulai menyebar sedikit. Tidak jauh. Hanya cukup untuk melihat sekitar. Dimas. Jangan ngumpet doang. Sinta masih mencoba memanggil. Tetap tidak ada jawaban. Aku melihat ke arah bangunan kecil di samping. Pintu setengah terbuka. Aku melangkah mendekat. Pelan. Mendorong pintu itu sedikit. Berderit. Di dalam, kosong. Gelap. Tapi ada sesuatu di lantai. Seperti bekas jejak. Tidak jelas. Aku menunduk sedikit.
mencoba melihat lebih dekat. Dan tiba-tiba, "Ga?" Aku menoleh cepat. Itu suara Naya. Nada suaranya beda. Aku langsung keluar lagi. Yang lain juga sudah berkumpul lagi. Naya berdiri diam. Matanya melihat ke arah lain. "Kenapa?" Fajar langsung mendekat. Naya pelan menunjuk ke arah ujung jalan. Kami semua ikut melihat. Di sana, seperti ada seseorang berdiri. Jauh. Tidak jelas. Diam. "Dim?" Fajar mencoba memanggil. Sosok itu tidak bergerak. Sinta langsung pegang lenganku. "Itu Dimas bukan?" Aku tidak bisa menjawab. Karena bentuknya tidak jelas. Terlalu gelap. Fajar melangkah maju sedikit. "Naya, di sini aja," katanya. Tapi Naya justru melangkah pelan ke depan. Seolah tertarik. "Nay?" Aku mencoba menahan. Dia berhenti. Beberapa detik. Sosok itu masih di sana. Lalu hilang. Begitu saja. Tidak jalan. Tidak bergerak. Hanya tidak ada. Fajar langsung, "Apaan tuh?" Raka melihat ke arah yang sama. Mungkin bayangan doang. Cepat. Masuk akal. Sinta langsung menyanggah. "Gak mungkin." Gue juga lihat. Aku diam. Karena aku juga melihatnya. Dan itu bukan bayangan biasa. Tiba-tiba, suara langkah terdengar lagi. Kali ini, lebih jelas. Dari arah belakang kami. Kami semua menoleh. Kosong. Tapi suara itu masih ada. Pelan. Mendekat. Sinta hampir menangis. "Dim. Cukup ya?" Fajar mulai tegang. "Siapa sih?" "Keluar lu, Dim." Tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti, tepat di antara kami. Tapi, tidak ada siapa-siapa. Naya tiba-tiba bicara pelan. "Dia ada di sini." Semua langsung diam. "Siapa?" Fajar bertanya. Naya tidak menjawab, hanya melihat ke satu titik kosong di depan kami. Matanya fokus. Seolah benar-benar melihat sesuatu. Dan itu pertama kalinya. Aku merasa kami tidak hanya kehilangan Dimas. Kita balik dulu. Raka akhirnya berkata. Kali ini nadanya lebih tegas. Tidak ada yang membantah. Kami mulai berjalan kembali. Lebih cepat. Tidak ada yang bicara. Sampai akhirnya, Sinta berhenti tiba-tiba. "Luna mana?" Luna yang dari awal diam aja. Kami semua langsung berhenti. Melihat sekitar. Benar. Luna tidak ada. Padahal tadi, dia masih bersama kami. Fajar langsung panik. Tadi dia di belakang gue. Aku mencoba mengingat. Tidak bisa. Seolah dia memang tidak pernah benar-benar terlihat jelas sejak tadi. Raka langsung melihat ke arah belakang. Tadi dia ikut kan? Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Dan di situ, untuk pertama kalinya, kami menyadari sesuatu yang lebih buruk dari kehilangan Dimas. Kami bahkan tidak sadar kapan Luna hilang. Kami berdiri beberapa detik. Tidak ada yang bergerak. Seolah semua orang mencoba memastikan hal yang sama di kepala masing-masing. Mungkin di kamar, kataku sambil berlari ke kamar Luna. Luna benar-benar tidak ada. Fajar mengusap wajahnya kasar. Ini udah gak lucu sama sekali. Sinta mulai panik.
Tadi dia di belakang kita. Gue yakin. Aku mencoba mengingat. Langkah kami. Posisi kami. Tapi semuanya terasa kabur. Seperti ada bagian yang hilang. Balik ke depan dulu. Raka berkata. Kali ini tidak ada yang membantah. Kami berjalan cepat, bahkan lebih cepat dari sebelumnya dan tidak ada yang bicara. Lorong yang tadi kami lewati, terasa berbeda. Lebih panjang. Lebih gelap. Lampu yang tadi menyala, sekarang beberapa mati. Sinta langsung merapat. Ini tadi gak kayak gini. Aku tidak menjawab. Karena aku juga sadar. Tempat ini berubah. Fajar mempercepat langkah. Cepat, kita kumpul di depan aja. Kami hampir sampai ke area utama. Dan saat itulah, suara itu pelan. Sangat pelan. Tapi cukup jelas. Aku langsung berhenti. Yang lain ikut berhenti. Lu dengar? Aku pelan. Sinta langsung. Iya. Fajar melihat sekitar. Itu suara siapa? Sekali lagi. Kali ini, lebih dekat. Aku menoleh perlahan, ke arah kanan. Ke lorong kecil yang tidak kami lewati tadi. Gelap. Tapi di sana, ada seseorang berdiri. Diam. Tidak bergerak. Luna. Aku hampir berbisik. Fajar langsung melangkah. Lun? Sosok itu tidak menjawab. Tidak bergerak. Hanya berdiri, menghadap ke arah kami. Lu ngapain di situ? Fajar mencoba mendekat lagi. Naya tiba-tiba menahan lengannya. Jangan. Fajar menoleh. Itu Luna. Naya menggeleng pelan. Bukan. Suaranya kecil. Tapi cukup jelas. Fajar diam sebentar. Lalu tetap melangkah. Lun, kita cariin lu dari tadi. Tidak ada respon. Sosok itu perlahan mengangkat kepala. Dan untuk pertama kalinya, kami bisa melihat wajahnya. Itu Luna. Tapi, ada sesuatu yang salah. Matanya kosong. Bukan karena gelap. Tapi, benar-benar kosong. Seperti tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Sinta langsung menutup mulutnya. Itu. Kenapa? Fajar berhenti. Beberapa langkah dari Luna. Lu kenapa? Luna tidak menjawab. Dia hanya tersenyum. Pelan. Terlalu pelan. Dan itu bukan senyum yang kami kenal. Lun, balik yuk. Fajar mencoba menenangkan. Luna akhirnya bicara. Pelan. Hampir seperti berbisik. Kalian, lama sekali. Kami semua diam. Kalimat itu tidak masuk akal. Apa? Fajar mengernyit. Luna tidak menjawab. Dia hanya melihat ke arah kami satu persatu. Berhenti di Naya. Lebih lama. Naya langsung mundur sedikit. Refleks. Dan tanpa peringatan. Luna berbalik. Berjalan masuk ke dalam lorong gelap itu. Pelan. Tidak terburu-buru. Lun. Fajar langsung mau nyusul. Raka cepat menahan. Jangan. Fajar menoleh. Itu teman kita. Raka tetap mencoba untuk tenang. Kita gak tahu di sana apa. Aku akhirnya bicara. Kita bareng, jangan sendiri. Fajar terlihat ragu. Naya masih memegang lengannya. Kuat. Akhirnya, dia berhenti. Kami tidak mengejar Luna. Kami tidak berani. Dan itu mungkin keputusan pertama yang kami buat. Karena takut. Bukan karena logika. Kami mundur. Pelan. Kembali ke area utama. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang mencoba menjelaskan. Karena tidak ada yang bisa dijelaskan. Sampai akhirnya,
Kami sadar satu hal lagi. Penjaga itu tidak ada. Padahal sebelumnya, dia selalu ada untuk mengawasi. Diam. Tapi sekarang, hilang. Seperti yang lain. Pak Junai di mana sih? Tanyaku setengah menahan marah. Tapi tidak ada jawaban. Angin laut berhembus lebih kencang. Lampu di atas kami berkedip. Sekali. 2 kali. Lalu stabil. Sinta hampir menangis. Kita pulang aja ya, besok kita pulang. Fajar tidak langsung menjawab. Aku juga tidak. Karena di dalam kepala kami semua muncul pertanyaan yang sama. Kalau ini benar-benar tempat biasa, kenapa semuanya terasa seperti kami tidak diizinkan untuk pergi? Dan malam itu, malam yang terasa sangat panjang. Matahari masih lama menampakkan sinarnya walau hanya sedikit. Kami belum tahu bahwa yang hilang tidak akan kembali dengan cara yang sama. Kami memutuskan untuk tidak kembali ke kamar. Tidak ada yang benar-benar mengusulkan itu. Tapi semua sepakat. Kami tidak mau sendirian. Kami tetap di area depan. Duduk, tapi tidak benar-benar tenang. Sinta terus menunduk. Tangannya gemetar. Ini gak benar, ini gak benar. Dia berulang kali berbisik. Naya memeluk Sinta menenangkan, meski dia sendiri terlihat ketakutan. Fajar diam. Yang lain juga diam dengan pikirannya masing-masing. Raka duduk di ujung. Masih mencoba untuk tenang dan berpikir jernih. Kita tunggu pagi aja, katanya pelan. Besok kita langsung cabut. Aku mengangguk. Masuk akal. Setidaknya, itu satu-satunya hal yang terdengar masuk akal saat ini. Waktu berjalan lambat. Atau mungkin, terasa lambat. Tidak ada yang benar-benar tidur. Kami hanya diam. Mendengar. Menunggu. Dan semakin lama, suara-suara mulai muncul lagi. Dari dalam bangunan yang besar dan bagus itu terdengar suara. Pelan. Seperti sesuatu yang digeser. Atau diseret. Sinta langsung menutup telinganya. Jangan dengar. Fajar menatap ke arah dalam. Itu dari dalam ya? Tidak ada yang menjawab. Karena kami semua tahu jawabannya. Tiba-tiba, suara sangat keras dari dalam bangunan. Yang membuat kita semua kaget seketika. Kami semua langsung berdiri. Anjir! Fajar refleks. Sinta hampir menangis. Itu apa lagi? Aku menatap ke arah lorong. Gelap. Tapi kali ini, aku yakin ada sesuatu yang bergerak di sana. Cepat. Tapi tidak jelas. Lihat gak? Aku pelan. Raka melihat sekilas. Kayak bayangan. Fajar langsung. Kita cek. Sinta langsung menarik bajunya. Jangan, tolong jangan. Naya ikut bicara pelan. Jangan ke dalam. Fajar ragu. Beberapa detik. Lalu akhirnya menghela napas. Ya udah, kita di sini aja. Tapi suara itu tidak berhenti. Bahkan justru semakin dekat. Tidak satu. Tidak dua. Lebih. Seperti ada beberapa orang berjalan di dalam. Mengelilingi kami. Sinta langsung teriak pelan. Itu siapa sih? Tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti. Sunyi lagi. Terlalu tiba-tiba. Dan dalam sunyi itu, kami mendengar suara lain. Tawa. Pelan. Jauh. Tapi jelas. Dimas. Itu suara Dimas. Fajar langsung berdiri. Itu Dimas? Jangan. Aku langsung menahan. Tapi dia sudah melangkah. Mas. Lu di mana? Fajar teriak. Suara itu muncul lagi. Tertawa. Lebih dekat.
Dari arah dalam. Sinta menangis. Itu bukan dia, itu bukan dia. Tapi Fajar tetap maju. Naya langsung mengejar. Jar, tunggu. Aku dan Raka ikut. Tidak ada pilihan. Kami masuk lagi ke area belakang resort tempat asal suara muncul. Lorong itu sekarang lebih gelap dan lebih sempit. Seperti berubah. Langkah kami cepat. Tapi terasa berat. Mas. Keluar. Fajar terus memanggil. Tawa itu berpindah. Kadang di depan. Kadang di belakang. Tidak jelas. Aku mulai sadar. Kami tidak sedang mengejar seseorang. Kami sedang ditarik. Tiba-tiba, Sinta teriak. Ah! Kami semua menoleh. Dia jatuh. Seperti tersandung sesuatu. Kenapa? Aku langsung mendekat. Sinta menunjuk ke lantai. Tangannya gemetar. Itu. Aku melihat ke arah yang dia tunjuk. Dan di situ ada sesuatu. Seperti bekas seretan panjang. Menuju ke dalam gelap. Fajar langsung diam. Naya memalingkan wajah. Raka hanya melihat beberapa detik. Lalu berkata pelan, "Kita mundur." Kali ini tidak ada yang membantah. Kami mundur. Pelan. Tanpa membelakangi lorong. Tapi tepat saat kami hampir keluar. Suara langkah muncul lagi. Cepat. Mendekat. Sangat dekat. Lari. Aku langsung teriak. Kami semua berbalik. Lari keluar. Tanpa lihat belakang. Sinta hampir jatuh lagi. Fajar menarik Naya. Aku berlari sekuat mungkin menuju pantai. Dan di belakang kami, aku yakin, ada sesuatu yang ikut berlari. Kami berhenti di luar. Terengah. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang berani melihat ke belakang. Sampai akhirnya, Naya berkata pelan, "Sinta mana?" Semua langsung diam. Aku menoleh cepat. Fajar juga. Naya langsung panik. Tadi dia di belakang. Kami saling lihat. Satu sama lain. Dan kenyataan itu langsung menghantam. Sinta tidak ada. Raka juga tidak ada. Raka? Semua langsung menoleh ke arah belakang. Kosong. Lorong itu gelap seperti sebelumnya. Tidak ada Sinta. Tidak ada Raka. Sin. Ka, Sin, Ka. Fajar teriak-teriak lebih keras dan berulang. Hening. Tidak ada jawaban. Naya langsung panik. Tadi dia di belakang kita, tadi dia jatuh. Aku mencoba mengingat. Detik terakhir sebelum kami lari. Sinta memang di belakang. Tapi, tidak ada satupun dari kami yang benar-benar melihat dia bangun lagi. Aku menatap ke arah lorong lama. Diam. Lalu pelan bilang, "Kita gak bisa balik ke sana." Fajar langsung emosi. Brengsek mereka teman-teman kita ga? Dan kita mungkin juga menjadi target selanjutnya, hilang. Fajar membentar dengan nada emosi. Masih dengan nada yang sama. Siapa yang ada di sana? Keluar. Keluar tampakkan dirimu. Sambil menatap ke lorong yang gelap. Sunyi. Kalimat itu keluar begitu saja. Naya mulai menangis pelan. Kita harus gimana? Teman-teman kita hilang gak tahu harus cari di mana. Dan mencari bantuan kemana. Naya ingat, Pak Junaidi mana, kenapa dia tidak keluar, masak dia tidak tahu. Atau mendengar kita teriak-teriak dari tadi. Fajar memanggil-manggil Pak Junaidi dengan keras.
Keluar Pak Junaidi, keluar kamu, keluar. Masih tidak ada jawaban. Sunyi. Aku akhirnya bicara. Kita tunggu pagi, kita keluar dari sini. Fajar menghela napas kasar. Dia jelas tidak setuju. Tapi dia juga tidak punya pilihan. Tiba-tiba dari arah lorong muncul Raka. Ya Raka, dia selamat. Dengan baju yang compang-camping dan kotor, muka yang kelihatan capek. Raka, panggilku kaget karena kemunculan Raka yang tiba. Dia melangkah ke arah kami semua. Kam 8 sambut Raka dengan pelukan. Syukur kami selamat Ka, ucap Fajar lega. Langit masih gelap. Suara ombak masih terdengar semakin jelas. Dan waktu terasa seperti tidak berjalan. Kami duduk. Diam. Tidak ada yang bicara lagi. Sampai tiba-tiba. Ga? Suara itu lagi. Pelan. Dari arah pantai. Kami semua menoleh. Jantungku langsung berdegup keras. Di dekat garis air, ada seseorang. Duduk. Membelakangi kami. Fajar langsung berdiri. Itu Sinta? Naya ikut berdiri. Sin? Sosok itu tidak bergerak. Tetap duduk. Menghadap laut. Aku ikut berdiri pelan. Ada yang aneh. Cara dia duduk terlalu diam. Terlalu kaku. Sin, jangan diam aja. Fajar mulai mendekat. Aku langsung bilang, Jar, pelan. Tapi dia tetap maju. Naya di belakangnya. Aku dan Raka ikut. Langkah kami pelan. Pasir terasa dingin. Angin laut semakin kencang. Dan semakin dekat. Perasaan itu semakin jelas. Itu memang Sinta. Tapi ada sesuatu yang salah. Sin, Fajar hampir sampai. Sinta perlahan berdiri. Masih membelakangi. Lalu kepalanya miring sedikit. Seolah mendengar sesuatu. Lu ngapain di sini? Fajar lanjut. Sinta tidak menjawab. Perlahan dia menoleh. Dan saat wajahnya terlihat, Naya langsung menjerit pelan. Itu bukan Sinta. Matanya kosong. Sama seperti Luna tadi. Tidak ada ekspresi. Tidak ada rasa. Hanya kosong. Mulutnya terbuka sedikit, seperti ingin bicara, tapi tidak ada suara. Fajar langsung mundur satu langkah. Sin, lu kenapa? Sinta tersenyum. Pelan. Persis seperti Luna. Dan itu cukup. Mundur. Aku langsung bilang. Raka langsung menarik aku sedikit. Kami semua mundur. Tapi Sinta melangkah maju. Dia menatap Raka tajam tanpa berkedip. Satu langkah. Pelan. Seolah mengikuti arah yang seharusnya berjalan. Tidak tahu, tidak jelas. Jangan mendekat. Naya menangis. Sinta berhenti beberapa detik. Lalu dia menunjuk ke arah laut. Perlahan. Semua refleks melihat ke sana. Gelap. Hanya ombak. Tapi di kejauhan ada sesuatu. Beberapa sosok berdiri di air. Diam. Tidak bergerak. Banyak. Aku langsung merasa dingin di seluruh tubuh. Itu apaan? Fajar berbisik. Tidak ada yang menjawab. Karena tidak ada yang tahu. Dan saat kami menoleh kembali, Sinta sudah tidak ada. Hilang begitu saja. Naya langsung jatuh terduduk.
Menangis. Fajar memegang kepalanya dengan ekspresi frustasi. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Raka hanya diam, menatap ke arah laut. Lama. Seolah mencoba memahami sesuatu. Dan di saat itu, aku mulai sadar. Ini bukan tentang satu orang hilang. Ini bukan tentang tersesat. Ini sesuatu yang mengambil mereka satu persatu. Dan kami tidak bisa menghentikannya. Angin semakin kencang. Suara laut semakin keras. Sebenarnya dapat terasa menenangkan jika itu didengar oleh orang-orang yang tidak seperti kita sekarang. Sesaat kami menghela nafas untuk merencanakan apa yang harus kita lakukan. Dari kejauhan, aku yakin sosok-sosok itu datang lagi. Semakin mendekat. Kami tidak bergerak untuk beberapa saat. Tidak ada yang benar-benar tahu harus berbuat apa. Naya masih menangis. Fajar berdiri, tapi kosong. Benar-benar kosong. Aku belum pernah melihat dia seperti itu. Ini gak masuk akal. Dia akhirnya bicara pelan. Ini gak mungkin. Tidak ada yang menyanggah. Karena kami semua juga berharap ini tidak nyata. Angin semakin kencang. Aku menoleh ke arah laut lagi. Sosok-sosok itu masih ada. Dan sekarang lebih dekat. Aku langsung berdiri. Kita gak bisa di sini. Raka mengangguk cepat. Masuk ke resort lagi. Fajar langsung bereaksi. Gila lu. Tadi kita dari sana. Di sini juga gak aman? Raka jawab singkat. Sunyi. Dan sekali lagi, dia benar. Kami akhirnya bergerak. Cepat. Kembali ke arah bangunan. Langkah kami tidak teratur. Naya masih ditopang Fajar. Aku di depan. Raka di belakang. Kami masuk ke dalam lagi. Lorong itu sekarang lebih gelap dari sebelumnya. Seolah lampu sengaja dimatikan. Ini kenapa makin gelap? Aku bergumam. Tidak ada yang menjawab. Kami terus berjalan. Tanpa tujuan jelas. Hanya menjauh dari pantai. Tiba-tiba, jar. Suara itu terdengar pelan. Dari arah depan. Fajar langsung berhenti. Itu Dimas. Aku langsung merasa dingin. Suara itu memang mirip. Jar, sini. Sekarang lebih jelas. Dari ujung lorong gelap. Tidak terlihat siapa-siapa. Naya langsung. Jangan, itu bukan dia. Tapi Fajar sudah berubah. Dia perlahan melangkah maju. Seolah tidak mendengar siapapun lagi. Jar, stop. Aku langsung tarik dia tapi dia menepis tanganku. Itu suara dia. Itu bukan Dimas, kamu sadar Jar. Naya hampir berteriak, tapi Fajar tetap jalan langkah demi langkah dan masuk lebih dalam ke lorong gelap. Dim, keluar. Suaranya pelan sekarang. Aku dan Raka langsung menyusul. Balik, Jar. Aku teriak tapi sudah terlambat. Suara itu berubah jadi tawa lirih dan jumlahnya banyak. Fajar akhirnya berhenti lalu sadar. Ini apa? Dan dalam satu detik sesuatu bergerak cepat dari samping dalam kegelapan. Tidak jelas bentuknya, hanya bayangan. Fajar langsung ditarik masuk ke dalam gelap. Jar. Naya menjerit. Aku langsung lari ke arah itu tapi kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya lorong gelap yang sunyi. Naya jatuh ke lantai. Menangis histeris. Jar. Fajar. Suaranya pecah. Aku berdiri diam. Nafasku berat sambil berpikir untuk tidak percaya. Baru saja, di depan mata.
Aku raih Naya, aku peluk untuk menenangkan dia tetap histeris. Naya masih menangis dalam pelukanku, sambil masih berteriak histeris. Dia terlihat sangat terpukul. Dia meronta memintaku mencari Fajar di kegelapan lorong resort itu. Hatiku teriris, aku merasa sangat sedih melihat kenyataan kalau teman-temanku menghilang satu persatu di resort misterius ini. Yang membuat aku semakin sedih adalah kenyataan bahwa Fajar dan Naya berencana akan segera menikah. Raka hanya berdiri diam di sampingku. Wajahnya tetap tenang. Terlalu tenang. Kita harus keluar dari sini sekarang, kata Raka. Aku menoleh. Naya masih menangis histeris. Naya masih memohon untuk tetap mencari Fajar. Nay, kita gak tahu Fajar di mana, akan sangat berbahaya kalau kita cari sendiri. Kita cari bantuan ya. Aku masih berusaha memberi pengertian Naya. Tapi Naya tetap menangis dan meronta. Setelah beberapa saat pagi mulai menampakkan dirinya. Terlihat matahari muncul sedikit di seberang lautan luas itu. Masih belum terang sekali tapi sudah cukup membuat hati kami tenang. Fajar, hilang. Dimas, hilang. Sinta, hilang. Luna, hilang. Dan sekarang, tinggal kami bertiga. Aku, Naya, Raka. Kami tidak bicara lagi. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kami hanya berjalan pelan. Keluar resort, menuju pantai. Saat sampai, langit masih belum benar-benar terang. Pagi masih enggan muncul benar. Tidak ada perubahan, seolah waktu berjalan pelan sangat pelan. Naya duduk di pasir. Pandangannya kosong, bahkan mungkin masa depannya kosong. Terbang bersama hilangnya Fajar. Aku ikut duduk. Tidak tahu apa yang harus aku lakukan, selain menunggu kapal feri yang membawaku ke sini, datang, membawaku kembali pulang. Aku rindu semua yang ada di rumahku. Aku lelah. Raka berdiri agak jauh dari tempatku duduk. Melihat ke arah laut. Lama. Tak bergerak. Mematung. Tanpa ekspresi. Aku memperhatikan dia. Untuk pertama kalinya. Aku benar-benar memperhatikan. Cara dia berdiri. Cara dia melihat. Terlalu tenang bahkan di saat seperti ini. Ka, aku akhirnya bicara pelan. Dia menoleh. Lu gak ngerasa aneh? Dia diam sebentar. Lalu menjawab singkat. Semuanya aneh. Aku mengangguk. Tapi, bukan itu maksudku. Dan di saat itu, tanpa aku sadar, sebuah perasaan mulai muncul. Kecil, tapi jelas. Ada sesuatu yang tidak cocok, dan mungkin bukan hanya tempat ini yang salah. Kami bertiga di pantai. Tidak ada yang bicara. Hanya suara ombak yang selalu memecahkan keheningan pantai. Dan napas kami sendiri. Naya masih terduduk. Tatapannya kosong, tangannya gemetar. Aku masih duduk di sampingnya. Tapi pikiranku tidak di situ. Mataku ke arah Raka. Dia masih berdiri. Menghadap laut. Ka, lu curiga gak sama Pak Junaidi? Aku coba tertanya ke Raka. Raka diam. Terlalu lama diam. Ka, aku panggil lagi pelan. Dia menoleh. Kenapa? Iya, gue juga merasa apa yang lu rasakan. Jawab Raka. Nada suaranya biasa. Sama seperti tadi. Aku ragu sebentar. Lalu tetap tanya. Lu tahu resort ini dari mana? Lu udah baca review belum? Sudah. Jawab Raka singkat. Lu dari tadi gak panik sama sekali? Aku bertanya lagi karena masih dengan rasa ingin tahuku. Dia mengernyit sedikit. Panik gak bantu apa-apa. Jawaban cepat. Masuk akal. Tapi tetap ada yang ganjil.
Aku mengangguk pelan. Mencoba tidak terlalu terlihat mencurigai. Lu terakhir lihat Sinta kapan? Aku lanjut. Raka berpikir sebentar. Pas dia jatuh di lorong. Aku langsung nangkap. Lu lihat dia jatuh? Raka mengangguk. Iya. Aku diam. Karena aku tidak ingat dia ada di posisi yang bisa melihat itu. Naya pelan bicara. Kita tunggu kapal aja ya. Suaranya lemah. Aku langsung lihat ke arah laut. Tapi, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Harusnya hari ini jadwal kita dijemput. Aku bicara pelan. Raka tidak menjawab, dia hanya tetap menatap laut di depannya. Naya mengangkat wajahnya pelan. Iya, harusnya. Dia mulai terlihat ada ketenangan di matanya. Raka langsung jawab cepat, sambil sedikit menyeringai. Atau mungkin tidak, kita salah hitung. Aku langsung menatap dia. Gak mungkin, aku berdiri. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Dari awal kita gak pernah lihat matahari jelas. Gak pernah lihat jam normal. Dan aku berhenti. Mengulang di kepala. Semua kejadian. Penjaga itu. Naya langsung menoleh. Kenapa? Aku menggeleng pelan. Dia selalu muncul tiba-tiba. Raka langsung menyela. Tempat beginian emang gitu. Cepat. Lagi-lagi cepat. Seolah dia selalu punya jawaban. Aku menatap dia. Lebih lama. Dan di situ, aku sadar sesuatu. Dari kata-katanya dan dari cara dia melihat. Dia tidak takut. Bukan berusaha tidak takut. Tapi, memang tidak takut. Ka? Aku pelan. Dia menatap balik. Lu yakin? Kita baru di sini 3 hari? Sunyi. Beberapa detik. Raka tidak langsung jawab. Untuk pertama kalinya. Naya langsung panik. Maksud lu apa ga? Aku tidak menjawab dia. Mataku tetap ke Raka. Berapa hari kita di sini? Aku ulang. Pelan. Tapi tegas. Raka akhirnya tersenyum kecil. Tipis. Hampir tidak terlihat. Tapi cukup untuk bikin dadaku langsung dingin. Lu mulai sadar ya? Dia bicara pelan. Naya langsung menegang. Ka? Aku tidak bergerak. Tidak bisa. Karena semua potongan itu mulai nyambung. Ini semua bukan karena tempat ini kan? Suaraku hampir berbisik. Raka tidak menjawab langsung. Dia hanya melihat ke arah laut lagi. Lalu berkata pelan. Harusnya kalian gak sejauh ini. Dan di detik itu, semua berubah. Aku mundur 1 langkah. Refleks. Naya langsung mendekat ke aku. Ga, ini apa? Suaranya gemetar. Aku tidak jawab. Karena sekarang, aku tahu. Bukan tempat ini yang salah. Tapi, kami datang ke sini bersama orang yang salah. Angin terasa lebih dingin. Aku tidak bergerak. Tidak berani. Naya berdiri di sampingku, gemetar. Ka, maksudnya apa? Suaranya hampir hilang. Raka akhirnya berbalik. Pelan. Menghadapku. Menatap kami berdua. Wajahnya masih sama. Tenang. Tapi sekarang, berbeda. Kalian capek ya? Dia bicara ringan. Seolah tidak ada apa-apa. Aku langsung potong. Semua ini, lu yang bikin? Sunyi. Beberapa detik. Hanya suara ombak. Raka tersenyum kecil.
Lama juga lu nyadar? Naya langsung mundur. Apa? Suaranya pecah. Aku maju 1 langkah. Yang lain? Dimas, Sinta, Fajar, Luna. Suaraku mulai berat. Ini semua. Lu? Raka menghela napas pelan seperti orang yang akhirnya berhenti pura-pura. Gue udah rencanain ini lama. Jawabannya, tenang. Terlalu tenang. Naya langsung nangis. Cara Raka menatap Naya berubah, menjadi lebih dalam. Lu nanya kenapa? Dia tertawa kecil. Aku langsung berdiri di depan Naya. Refleks. Jangan dekat. Raka tidak maju. Dia tetap di tempatnya. Dari dulu, dia mulai bicara pelan. Dari kuliah, gue selalu ada buat lu. Raka menunjuk Naya sedikit bergetar seolah ada yang ditahan. Tapi yang dia pilih. Dia berhenti. Senyumnya hilang. Fajar. Sunyi. Naya menangis. Raka langsung menatap tajam. Nada suaranya naik sedikit. Untuk pertama kalinya. Lu tahu gak, gue lihat kalian tiap hari. Gue denger kalian ngomong pernikahan. Dan gue harus pura-pura biasa aja? Gue mencintai lu dari kita masih kuliah, Nay. Gue udah coba memberitahu lu, tapi seolah mata dan hati lu tertutup. Gak mungkin lu tidak menyadari itu. Raka masih terus mengungkap apa yang selama ini tersimpan di hatinya. Lu jahat, Nay. Lu sama sekali tidak peduli sama gue. Terdiam sesaat kelihatan Raka menahan sedih, amarah dan tangis. Bahkan untuk mencintai yang lain pun aku tidak bisa. Kata Raka sambil meremas rambutnya sampai berjongkok. Aku langsung maju. Jadi kamu yang habisi mereka semua? Raka diam. Beberapa detik. Lalu pelan bilang. Gue cuma bersin. Kalimat itu berhenti. Yang harusnya gak ada. Aku maju, aku pukul Raka. Tanpa mikir. Pukulan pertama kena. Keras. Raka mundur 1 langkah. Tapi tidak jatuh. Anjing lu? Aku teriak. Dan hajar lagi. Kali ini dia balas. Cepat. Lebih kuat dari yang aku kira. Kami berdua jatuh ke pasir. Berantem. Tidak teratur. Pukul. Dorong. Tarik. Naya teriak di belakang. Udah. Berhenti. Tapi tidak ada yang dengar. Berhenti. Naya berlari menerobos di tengah-tengah kami yang sedang berantem. Tanpa sadar Naya terkena pukulan. Pukulan siapa kita tidak ada yang sama-sama tahu. Naya terjatuh. Aku dan Raka berhenti karena melihat Naya jatuh tersungkur. Refleks kami menolong Naya. Nay, maafin gue. Kata Raka yang mencoba memegang Naya. Tapi langsung kutepis tangannya dengan kasar. Raka mundur. Sesat hening. Naya mencoba duduk dengan menahan rasa sakit. Naya terisak pelan. Kak, maafkan aku tidak peka. Aku gak tahu kalau kamu sampai sejauh ini. Teman-teman kita Ka. Naya menangis lebih keras. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan semua ini kalau ternyata aku yang salah? Aku sayang mereka, maafkan aku. Hening. Tidak, Nay, gue yang salah. Gue yang salah. Gue yang merencanakan ini semua. Rencana ini muncul setelah Harga bilang kita akan berlibur. Gue pikir ini kesempatan. Apalagi, resort ini milik bokap gue yang mengatur Pak Junaidi, pemilik ferry, dan semua yang terjadi. Raka terdiam lama. Gue yang menaruh sesuatu di minuman kalian lewat tangan Pak Junaidi, sehingga pikiran kalian kacau, menghalu. Seakan-akan resort ini punya misteri horor yang menakutkan, sehingga dengan mudah gue dan Pak Junaidi mengatur jalan pikiran kalian.
Raka terdiam lama, matanya merah, keadaannya benar-benar kacau. Tapi waktu gak bisa diputar kembali. Fajar, Dimas, Luna dan Sinta gak bisa hidup lagi. Menyesal pasti. Brengsek lu, Ka. Anjing lu. Aku berdiri lalu ku hantam muka Raka. Tangannya langsung ke leherku. Menekan. Keras. Lu telat. Dia berbisik. Nafasku langsung sesak. Aku mencoba lepas, tapi tidak bisa. Harusnya dari awal lu diam aja. Tekanannya makin kuat. Pandangan mulai gelap. Suara Naya semakin jauh. Tiba-tiba Raka mendorongku menjauh dengan kasar lalu mengeluarkan pistol dari sakunya. Mundur. Aku berhenti. Kaget Raka mengeluarkan pistol. Tapi pistol itu tidak mengarah kepadaku tapi ke kepalanya sendiri. Dalam hitungan detik cepat sekali aku tidak bisa mencegahnya. Raka terjatuh, bersimbah darah. Naya menjerit histeris. Meraung-raung. Sunyi. Hanya suara ombak dan gema tembakan diiringi suara napas kami. Naya jatuh terduduk sambil menangis dan tidak lagi bersuara. Aku berdiri. Diam sambil melihat ke arah laut. Aku terkejut dengan ini semua. Hening lama. Ga, ini mimpi kan? Naya bertanya lirih bahkan nyaris tak terdengar. Ternyata, semua itu bukan hantu dan juga bukan kutukan. Tapi, teman kami sendiri. Dan yang paling mengerikan, kami tidak pernah benar-benar sadar. Kami sudah terjebak. Sejak awal. Aku tidak tahu berapa lama kami di situ. Duduk di pasir. Diam. Naya masih menangis pelan. Aku hanya menatap laut dengan tatapan kosong. Seperti semuanya sudah habis. Angin masih dingin. Tapi, perlahan. Langit mulai berubah jadi sedikit lebih terang. Aku menyipitkan mata. Di kejauhan, ada sesuatu. Nay. Suaraku serak. Naya mengangkat wajahnya pelan. Lihat. Di tengah laut, sebuah kapal mendekat. Naya langsung berdiri. Itu kapal. Suaranya gemetar, bukan karena takut tapi karena akhirnya ada harapan. Aku berdiri juga. Jantungku berdetak keras. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Ada rasa lega. Kapal itu semakin dekat. Persis seperti kapal yang mengantar kami ke sini. Naya menangis lagi. Tapi berbeda. Kita pulang. Ga, kita pulang. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap kapal itu. Dan di dalam kepala, pertanyaan itu muncul lagi. Harusnya, kapal itu merapat. Beberapa orang turun. Cepat. Mendekat ke kami. Kalian? Salah satu dari mereka teriak. Terkejut. Aku tidak mengenali mereka. Tapi seragamnya, jelas, itu tim SAR. Cuma kalian? Dia tanya cepat. Aku diam. Naya menangis lagi. Yang lain, hilang. Aku akhirnya menjawab pelan. Mereka langsung saling lihat. Wajah mereka berubah. Serius. Kami udah cari kalian. Salah satu dari mereka bicara. Nadanya campur lega dan bingung. Aku langsung menatap. Cari? Iya, kalian dilaporkan hilang. Jantungku langsung terasa berat. Sejak kapan? Orang itu menjawab tanpa ragu. 9 hari lalu. Sunyi. Naya langsung menggeleng. Gak, kita baru di sini 3 hari. Orang itu menatap kami. Lalu pelan berkata, kapal penjemput udah datang dari hari ketiga. Dadaku langsung sesak. Hari keempat datang lagi, gak ada kalian. Hari kelima, sama. Sampai akhirnya pemilik kapal lapor. Aku tidak bisa bicara. Semua suara, seperti hilang. Resort ini juga, kosong. Dia lanjut.
Gak ada penjaga. Naya langsung menangis keras. Aku menoleh pelan ke arah belakang. Resort itu masih berdiri. Diam. Kosong. Tapi sekarang terasa berbeda. Seolah tidak pernah ada siapa-siapa di sana. Petugas itu mendekat lagi. Yang lain akan kami cari. Kami akan kembali dengan tim lengkap. Aku hanya mengangguk pelan. Tidak benar-benar mendengar. Karena di kepalaku hanya satu hal yang berputar. Kami tidak terjebak di tempat itu. Kami ditahan selama 9 hari dan kami tidak sadar. Kami naik ke kapal. Perlahan. Lemah. Naya duduk di sampingku. Diam. Matanya kosong. Aku melihat ke arah laut. Menjauh dari pulau itu. Dan untuk terakhir kalinya, aku melihat ke sana. Resort itu terlihat kecil dari jauh. Tapi, di antara bangunan itu, aku seperti melihat sesuatu. Aku tidak bilang apa-apa ke siapapun. Karena aku tidak yakin itu benar-benar tidak ada. Dan sejak hari itu, aku mengerti satu hal. Yang paling mengerikan bukan tempatnya. Bukan juga mereka yang hilang. Tapi, kenyataan bahwa semua itu dilakukan oleh seseorang yang selama ini kami percaya. Jika kamu merasa ada yang janggal dari cerita ini, coba tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena jendela ini akan terbuka lagi di malam berikutnya.